Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Tidak berasa kita beberapa hari ke depan akan memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2025-2026. Oleh karena itu, di saat masa istirahat atau libur ini, saya ingin coba berbagi terkait tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Nanti akan ada beberapa sesi ke depannya yang akan membahas terkait deep learning tersebut. Untuk sesi kali ini, saya lebih memfokuskan terkait tentang naskah akademik deep learning. Ini saya peroleh saat mengikuti pelatihan dari Direktorat eh, Pendidikan yang ada di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Jadi YPI Al-Azhar saat itu mengadakan pelatihan terkait tentang deep learning ini. Nah, saya akan tampilkan terlebih dahulu mengenai naskah akademiknya. Oke, Bapak Ibu, sudah terlihat. Ini adalah naskah akademik yang membahas terkait tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Naskah akademik ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Jadi kalau bisa disederhanakan, naskah akademik ini adalah grand design ataupun rencana-rencana yang memang akan dibahas di pembelajaran mendalam. Apa saja isi dari naskah akademik ini? Nah, kita akan bisa lihat Bapak Ibu di halaman berikutnya. Di sini ada terkait tentang daftar isi dari naskah akademik ini. Pertama adalah latar belakang. Kenapa naskah akademik ini dibuat? Kemudian tujuannya seperti apa naskah akademik ini, kemudian ruang lingkupnya. Yang berikutnya adalah landasan filosofis dan pedagogis. Nah, ini lebih ke arah terkait tentang bagaimana sih eh, deep learning ini bisa dipraktekkan terkait tentang filosofisnya, pedagogisnya, landasan-landasannya, pijakan-pijakan di dalam membuat deep learning ini. Kemudian landasan teoritis, sosiologis, yuridis, dan empiris. Nah, terkait tentang yuridis, lebih ke arah peraturan ataupun yang menaungi deep learning ini sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat ataupun maksimal. Kemudian ada kerangka kerja. Kerangka kerja pembelajaran mendalam. Bagaimana dimensi profil lulusan yang ingin diharapkan oleh pemerintah yang nanti akan bisa dikembangkan oleh sekolah-sekolah masing-masing. Kemudian terkait tentang prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran. Nah, kemudian juga ada terkait tentang asesmen, kemudian juga ekosistem, dan lain sebagainya. Ini semuanya ada di dalam naskah akademik. Oh ya, kalau memang Bapak Ibu menginginkan, ini bisa saya share ke Bapak Ibu, sehingga nanti kita bisa berbagi file ataupun berbagi pengalaman belajar. Kalau memang Bapak Ibu memiliki file yang lebih berkualitas, monggo nanti bisa di-share bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, saya lebih memfokuskan terkait tentang kerangka kerja pembelajaran, yaitu di halaman 25, serta strategi implementasinya di halaman 37. Oke, kita akan langsung ke halaman 25, Bapak Ibu. Nah, ini adalah halaman 25 terkait tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, di sini kita akan menemukan bagan ataupun menemukan diagram. Diagram ini adalah alur pikir ataupun alur kerja yang nanti
ingin diterapkan di sekolah kita masing-masing. Jadi bagaimana pemerintah sudah membuat mekanisme-mekanisme yang memang nanti bisa dipraktikkan atau dikembangkan sesuai dengan kearifan sekolah masing-masing. Kita bisa lihat, kita mulai dari lingkaran luar terlebih dahulu. Nah, lingkaran luar ini adalah kerangka pembelajaran. Jadi, bagaimana lingkungan pembelajaran dari mulai sekolah, kemudian dari mulai kelas, itu sangat mempengaruhi terkait tentang pembelajaran mendalam ini. Serta bagaimana pemanfaatan digital. Kalau di beberapa sekolah, versi digital itu memang bisa beraneka ragam. Ada yang lebih fokus terkait tentang penggunaan IT, ataupun ada juga yang lebih fokus terkait tentang penggunaan sosial media, ataupun terkait tentang komputer, iPad, dan lain sebagainya. Kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran itu, ini Bapak Ibu, kemitraan pembelajaran adalah yang terkait tentang bagaimana sekolah atau bagaimana guru bisa berkolaborasi dengan beberapa elemen. Bisa orang tua murid, bisa tokoh masyarakat, ataupun pihak pemerintah, bisa lurah, ataupun kepolisian, ataupun Tentara Nasional Indonesia, ataupun jaksa hakim dan lain sebagainya. Karena yang namanya pembelajaran itu tidak hanya berasal dari guru saja, tetapi bisa dari berbagai macam lini yang akan memberikan pemahaman yang lebih aplikatif kepada murid-murid. Itu terkait tentang kemitraan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah terkait tentang praktik pedagogis Bapak Ibu. Jadi kalau bisa dilihat ini bagaimana kita sebagai guru bisa melakukan transfer knowledge ataupun transfer yang lebih bermakna bagi murid yang memang bisa diterima oleh generasi-generasi saat ini. Apalagi saat ini adalah generasi-generasi yang memang hidup ataupun tumbuh berkembang di era Gen X ataupun generasi Gen Z. Sehingga kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan terkait tentang pembelajaran di kelas. Itu lingkaran pertama, lingkaran paling luar. Yang kedua adalah lingkaran kedua nih Bapak Ibu, yang warnanya kuning, kemudian ada eh, eh, orange ataupun ada kuning keputih-putihan. Nah, di lingkaran kedua ini membahas terkait tentang pengalaman belajar terutama bagi murid. Jadi, pertama, murid harus bisa memahami. Ini yang pertama, memahami apa yang memang dipelajari di ruang kelas. Setelah memahami, maka murid harus bisa mengaplikasi. Mengaplikasi itu artinya apa yang memang dipelajari di ruang kelas itu relate ataupun sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika nanti anak-anak murid terjun ataupun turun ke lapangan, maka mereka akan bisa merefleksikan. Merefleksikan itu artinya setiap orang kan pasti punya kebiasaan masing-masing. Nah, kebiasaan itulah yang kemudian nanti akan menimbulkan antitesa ataupun membuat terobosan-terobosan ataupun inovasi-inovasi terbaru yang bisa di-create oleh murid-murid. Karena anak-anak zaman sekarang, murid-murid zaman sekarang yang hidup di generasi X ataupun generasi Alpha, kemudian di generasi Z, itu tingkat kreativitasnya di atas rata-rata. Sehingga merefleksikan ini sangat-sangat penting bagi murid-murid. Dan mereka pun nanti akan bisa bersaing dengan murid-murid lainnya yang ada di internasional.
Karena yang namanya persaingan di era 4.0 itu sangat-sangat ketat sekali Bapak Ibu. Siapa yang bisa memberikan daya kreativitas yang out of the box dan akan bermanfaat bagi masyarakat, maka itu akan diterima. Kita tahu bagaimana Steve Jobs ataupun para pembuat eh, digital saat ini yang memang itu terpakai oleh seluruh masyarakat dunia. Bahkan kalau dilihat dari tingkat pendidikan akademisnya, mungkin bisa di mungkin masih ada di bawah para profesor, tapi karena mereka bisa merefleksikan dan bisa lebih bermakna bagi masyarakat, maka eh, apa yang mereka buat bisa dijalankan. Itu Bapak Ibu terkait lingkaran yang nomor 2. Yang berikutnya adalah lingkaran nomor 3 terkait tentang prinsip pembelajaran. Jadi Bapak Ibu ini baru kita masuk ke lingkaran ketiga yaitu prinsip pembelajaran. Yaitu pertama, pembelajaran itu harus yang bermakna. Bermakna itu artinya ketika anak-anak belajar ataupun ketika kita mengajar, maka apa yang kita ajarkan ataupun apa yang murid-murid terima itu memiliki kesan ataupun memiliki hal-hal yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari ataupun yang sesuai dengan dirinya. Sehingga apa yang mereka harapkan, apa yang mereka ingin ketahui, itu bisa terlihat. Makanya konsep pembelajaran PJBL ataupun project based learning ataupun terkait tentang inquiry itu sangat-sangat penting sekali di dalam kegiatan pembelajaran mendalam ini. Yang kedua adalah berkesadaran. Berkesadaran itu artinya murid memahami bahwasannya belajar itu penting. Dan kita sebagai guru harus bisa membuat murid tersebut melakukan ataupun dalam dirinya langsung terbuka alam bawah sadarnya ataupun alam pikirannya sehingga akan lebih membuka cakrawala wawasan murid tersebut. Yang ketiga adalah menggembirakan. Menggembirakan ini bukan berarti kita harus jadi badut ataupun harus bisa membuat anak-anak ketawa. Tetapi bagaimana ruang belajar itu betul-betul nyaman, hangat bagi murid-murid. Anak-anak murid tidak takut ataupun tidak merasa bosan ataupun tidak merasa belajar itu sesuatu hal yang sangat-sangat membosankan. Jadi bagaimana kita bisa mengkonsep atau meng-create suasana ruang belajar itu yang menggembirakan. Itu Bapak Ibu di lingkaran yang ketiga terkait tentang prinsip pembelajaran. Nah, kita masuk ke yang keempat, dimensi profil lulusan. Nah, dimensi inilah yang kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menginginkan bahwasannya di dalam proses pembelajaran itu kita harus minimal ada 3 yang kita ambil dari dimensi ini, sehingga nanti murid-murid akan bisa sesuai ketika lulus dari setiap jenjang pembelajaran. Pertama, ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada terkait tentang kewargaan, ada terkait tentang kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Nah, itulah yang memang diharapkan oleh pemerintah bisa melahirkan murid-murid di setiap jenjang sekolahnya yang memiliki 8 dimensi profil lulusan ini. Sebenarnya ini masih bisa di breakdown lagi, dipecah-pecah lagi menjadi beberapa core atau beberapa inti yang memang bisa diterapkan di dalam pembelajaran kita sehari-hari, Bapak Ibu. Itu apa namanya lingkaran yang keempat. Nah, intinya adalah terkait tentang pembelajaran mendalam ini. Jadi, kalau bisa disimpulkan bahwasanya pembelajaran mendalam ini adalah bagaimana
kita sebagai guru dan murid serta sekolah bisa melaksanakan 8 dimensi profil lulusan ini sehingga menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, yang berkesadaran dan menggembirakan sehingga nanti murid-murid akan bisa memahami apa yang mereka pelajari, bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dan bisa merefleksikan apa yang sudah mereka aplikasikan. Sehingga nanti akan tercipta lingkungan pembelajaran yang enak, pemanfaatan digital yang bagus, kemitraan pembelajaran yang harmonis, serta praktik pedagogis yang paripurna. Itu Bapak Ibu naskah akademik dari profil ataupun dimensi profil lulusan ataupun terkait tentang pembelajaran mendalam ini. Oke, Bapak Ibu, sampai sini bagaimana? Eh, Menurut saya sih untuk saat ini kita lebih fokus ke arah situ dulu. Nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan lebih membedah lagi terkait tentang pembelajaran mendalam. Apabila memang Bapak Ibu punya ide ataupun sudah mempunyai lembar kerja ataupun naskah-naskah yang terkait tentang pembelajaran mendalam, bisa kita saling share, bertukar eh, naskah ataupun bertukar materi melalui email. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dan menyakiti. Mohon maaf karena kesalahan itu murni dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu, itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.